Jadi di pertemuan kedua kita akan memulai membuat aplikasi dengan Android, ya. Kita akan membuat Hello World pertama. Jadi memang biasanya untuk pertama kali itu membuat Hello World. Jadi kalau yang sudah bisa ya mohon bersabar, kita ngikutin yang belum bisa. Oke. Saya akan share dulu ya. Share screen. Pertama, kemarin yang udah saya bilang kita download, ini sudah lewat ya IntelliJ. Kemarin sudah bisa ya IntelliJ-nya, udah kita coba saya download. Sorry, saya sudah untuk yang IntelliJ. Kita sambil bikin akun ini dah. Ultimate. Nah ini kalau kita mau pakai yang Ultimate kita download saja. Nanti kita pakai user login. Ini saya JetBrains. Saya coba yang apply JetBrains. Oke, langsung teacher aja. IDS. Oke. Nah, jadi menggunakan email akun sudah bisa yang lewat akun IDS. Ini akan saya aktifkan dulu. Jadi setelah kita register, pilih address. Oke. Yes. Jadi di sini suruh baca license-nya dulu. Oke, kita save. Kita udah dapat ya yang free ya. Welcome to JetBrains. Kemudian kita pakai IDS, passwordnya saya coba lihat. Ini kok belum ada passwordnya. Ini udah masuk tapi belum ada passwordnya. Oke, saya coba discover produk. DS kita karena belum tahu passwordnya, kita forward saja. Saya submit. Jadi kita akan reset passwordnya. Saya reset dulu ya. Dan bikin password baru. IDS.
Oh, butuh 8. Rada ribet bikin passwordnya. Ide. Oke. Jadi saya sudah reset passwordnya. Kita pakai kita login. Nah, ini setelah kita login, untuk password nanti akan saya set via chat ya. Nah, kalian yang mau menggunakan JetBrains, nah ini setelah kita dapat license-nya, kita udah dapat license-nya nih. Nah, kita tinggal download saja. Ini kita kalian bisa download berbagai hal kebutuhan untuk si JetBrains ini. Nanti kalian bisa login untuk license-nya menggunakan akun saya. Kalau memang kalian nggak punya akun IDS ya. Tapi mohon jangan dirubah passwordnya. Ya. Nah, ini kalian bisa macam-macam. Mau pakai yang ini kalau untuk database bisa pakai data grid. Nah, ini kita ada IntelliJ IDE. Kalau mau PHP pakai PHP Storm. Kalau mau Python, PyCharm, Mirabi, WebStorm. Nah, ini kita bisa gunakan untuk keperluan belajar kita selama di kampus. Nah, ini license-nya aktif sampai 2022. Itu setahun ya. Nanti 2022 ya harus panjang lagi. Ini seperti itu. Nah, kita setelah kita download JetBrains-nya ya, kita install aja. Ini saya jarang installnya. Ini saya karena punya ada old version. Kalau saya mau uninstall, ya saya checklist, saya next. Kemudian saya pilih lokasi, kemudian pilih launchernya. Kita tambahkan Adpad ya. Ini kita bisa download yang runtime-nya 32 di checklist juga. Kemudian kita default aja install. Tunggu sampai selesai. Nah, setelah itu kita restart. Nah, kemudian kita buka si IntelliJ kita. Ini dia akan buka nih, saya buka dulu ya. Waktu pertama kali buka, dia akan melakukan download plugin-nya secara default. Kemudian kita pilih themes-nya mau seperti apa. Nah, kemudian kita agar software-nya kita itu enteng, ya, agar software-nya enteng, kita hilangkan plugin yang nggak kita butuhkan. Nah, kita disable aja. Ini butuh kita disable yang nggak kita butuhkan. Ya, kita disable. Kemudian setelah oke, kita start. Nah, ini kalau kita mau ada tools yang lain. Karena ini kan si IDE itu bukan cuma untuk si Android saja. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Welcome to IntelliJ. Kemudian welcome. Nah, kita masuk ke settingnya di sini untuk manage license.
kita add new license. Nah, ini kita activate. Oke. Nah, kita buka di IntelliJ kita. Oke. Akan share. Oke. Nah, ini dia akan tampil seperti ini ya kalau di awal. Nah, kita klik di sini aja di manage license. Nah, ini kalau mau add license. Ini saya udah ada license-nya, punya kalian tinggal add new license saja. Usernya masukkan, passwordnya dimasukkan. Ini karena saya udah punya. Nah, yang tadi udah nanti pakai ipang@ids.co.id, passwordnya yang tadi saya kirim. Oke. Nah, setelah kita ini gambar IntelliJ-nya tampil ya. Halo? Tampil di mana, Pak? Nggak ada tampil. Kenapa? Tidak. Nggak ada tampil. Nggak tampil ya? Iya, Pak. Oh, tampil ya. Nah, ini nanti kalian di sini pilih yang di sini nih. Ini license. Kemudian manage license. Kalian nanti add new license saja. Untuk detailnya nanti akan saya share di Google Classroom-nya. Ini kita license-nya. Nah, kemudian kita mulai project. Nah, untuk mulai project kita pakai new project. Oke. Ini pop-up-nya tampil ya, new project-nya. Tampil nggak? Tampil, Pak. Oke. Nah, kita akan bikin project baru, new project. Kita pilih yang Android. Ya. Kita pilih Android. Nah, kita bisa pilih yang kalau kita udah mau pakai template, kita bisa pilih template-nya. Pakai basic, atau kita pakai bottom, empty, atau yang lain. Nah, ini kalau kita mau menggunakan template yang sudah ada. Nah, saat ini kita akan bikin yang no activity ya. Jadi kita benar-benar mulai dari nol. Untuk gimana sih cara bikin si Android ini dari nol. Ini kita pilihnya yang phone and tablet. Nah, kalau kita mau pilih yang jam, nah kita pakai Wear OS. Ini kita pilih nih mau tampilannya seperti apa. Saya belum pernah develop ya untuk yang Wear OS karena memang nggak punya jam si Android. Ini dia tampilannya bulat seperti ini. Ini kalau kita mau TV, Android TV. Kalau ini untuk otomotif, contohnya itu kalau kita head unit, kita bisa pilih seperti ini. Kemudian kalau ini kalau mau pakai Android Things untuk IoT, kita pilih yang phone and tablet. Kemudian kita pilih next. Nah, kita kasih nama. Kita kasih nama Hello World. Nah, ini nama Hello World. Ini adalah nama project. Nama projectnya. Nah, kemudian untuk package, package-nya itu dia akan ngasih standar com.example. Com ini umumnya pakai com ya depannya. Tapi kalau misalkan kalian pakai ID bisa. ID misalkan. Dot. Misalkan di sini ini nama company-nya DS. Ini Hello World. Nah, ini save location-nya. Kita bisa taruh di mana aja. Ini kalau saya ditaruh di JetBrains.
Misalnya saya mau bikin folder PS ya. Nah, saya taruh di sini. Oke. Ya. Kalau saya mau di dalam folder lagi ya Hello World. Kemudian di sini kita memakai Java. Nah, kemudian pemilihan SDK-nya. Kita minimum SDK. Ini yang berpengaruh terhadap seberapa banyak handphone Android yang akan kita support. Kita mau support si handphone sampai handphone mana. Cuma semakin banyak yang kita support, fitur yang kita punya semakin sedikit. Ya, karena kita akan ngikutin si minimum SDK. Kalau enak kita pakai yang 19. 19 saja udah KitKat ya. Udah jarang yang pakai Jelly Bean, udah jarang kita pakai yang KitKat atau kalau enggak ya Android Lollipop. Kalau saya KitKat aja udah cukup. Nah, ini ada infonya. App will running approximately 98. Jadi kurang lebih 98% device yang ada itu bisa kita menginstal software kita. Tapi kalau kita mau pakai yang ini 100% sandwich. Artinya ini handphone yang ada terregister di Google Play ya. Meskipun ya kadang ada ya handphone yang jadul sekali yang masih nyala. Oke, saya pakai KitKat. Oke. Setelah kita pilih, kita finish. Finish ya. Setelah kita pilih, dia akan tampil seperti ini. Dan kita aktifkan aja untuk jendelanya, jendela Android. Jangan jendela project. Kita jendela Android aja. Di sini kita akan tampil untuk si Hello World-nya. Ini project kita. Ya. Nah, di sini kita lihat with Gradle. Nah, ini Gradle-nya itu dia default-nya kita memakai Gradle 4.0. Kemudian di sini repositorinya kita menggunakan Google dan Center. Nah, ini Google dan Center ini yang berkaitan dengan kalau kita mau download plugin-plugin. Di Android kita harus ngidupin internet ya. Jadi memang kita akan connect internet ketika kita mau download plugin. Nah, ini jarang kita rubah yang di sini. Yang sering kita bermain adalah di sini. Yang buat Gradle modul. Nah, ini compile SDK versinya. Di tempat saya ada versi 30. Ini nama ID-nya aplikasi, minimum SDK, target SDK, versinya. Ini versi name. Oke. Nah, ini yang di bawah nanti kalau misalnya mau tambah apa di sini kita tambahnya. Dependensi. Ini dependensi itu kita connect-nya online. Ya. Ini dia ada info tentang versi terbaru Espresso. Kalau dia warnanya ini blok kayak gini, artinya dia versinya bukan yang versi terbaru. Kita bisa update atau enggak masalah. Oke. Nah, itu jendela di atas. Ini adalah jendela dari Android, project Android. Jendela project Android itu yang paling atas adalah manifest. Yang manifest itu berfungsi untuk meletakkan semua modul-modul, semua activity yang
ada di project ini. Nah, nanti contohnya kayak kalau pesawat lah. Pesawat itu kan dia punya penumpang ya. Nah, ini sama aja. Ini anggap aja bahwa aplikasi ini ada penumpang. Dan penumpang itu bisa mendapat fasilitas, bisa dijalankan ketika dia terdaftar sebagai penumpang. Meskipun memang ada penumpang gelap. Nah, sama di Android seperti itu. Semua activity harus didaftarkan di manifest. Kalau dia mau dilayani. Nanti dilayani itu dia bisa dijalankan si activity-nya. Selama si activity itu tidak didaftarkan di manifest, maka dia tidak bisa kita running. Meskipun di project sini nanti ada. Ya. Kemudian lokasi file Java-nya di mana? Ada di sini. Di activity, semua activity akan ditaruh di Java sini. Kemudian REST itu isinya adalah untuk resource. Sebentar saya ngambil ini. Oke. Nah, jadi si REST itu lokasi untuk resource. Nah, di drawable adalah untuk gambar icon-icon. Kalau map ini launchernya. Nah, di sini ada value. Nah, di value itu ada string, color, dan style. Ini dia udah menyediakan beberapa default. Sekarang kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tanya aja ya. Ini pada sekalian langsung praktek nggak ini ya? Langsung, Pak. Langsung ya. Oke. Kalau kecepatan bilang ya. Nah, di sini kita akan bikin activity baru. Kita klik kanan. Ya. Klik kanan, new. Nah, kita pilih nih. Di sini kita pilih activity. Jadi kalau di Android, segala sesuatu itu bisa di-running via activity. Jadi tidak ada yang di-running tanpa lewat activity. Jadi semua waktu yang mau running ke UI, ke user, itu harus lewat activity. Meskipun nanti ada namanya fragment dan lain-lainnya, itu tetap harus lewat activity. Nah, kita pilih di activity, di sini udah ada contoh di sini. Kita milih apa? Nah, kita pilih galeri kita biar lihat. Di galeri itu apa aja? Kalau basic itu tampilannya seperti apa? Untuk basic, dia sudah menyediakan satu tombol. Dan dia ada tombol back-nya. Ya. Ini ada tombol pilihan menu. Kemudian kalau button navigasi, dia udah ada tombol di bawah 3. Kalau empty, seperti ini. Kalau fragment, dia adalah tampilan fragment. Ini kalau full screen. Dan kalau ini kalau mau iklan, ini kalau kita mau ada maps, ini adalah login activity, ini master detail, kemudian ini ada drawer, ini kalau mau pakai scrolling ya, scrolling itu, ini nanti yang atas makin kecil, kalau mau ada setting, kemudian ada tab, model tab. Nah, kita akan milih empty. Jadi dia udah nyediain template. Kalau udah nyediain template itu di dalamnya ada macam-macam nanti. Udah secara defaultnya. Nanti kalian bisa bereksperimen. Oh, saya mau langsung ada basicnya. Nah, kita akan coba bikin yang empty dulu. Setelah bikin empty, kita tekan next. Nah, kita kasih apa namanya activity. Nah, ini activity kita
pilih general layout. Kalau kita mau langsung ada layoutnya, kalau enggak nanti kita akan diminta untuk bikin layout secara manual. Nah, ini package-nya, package yang sudah ada, source-nya kita sama Java. Nah, kemudian karena ini baru activity pertama, kita klik aja launcher. Launcher activity. Fungsinya apa buat launcher activity? Artinya adalah dia yang akan di running pertama kali oleh si Android. Ini generate layout. Untuk bikin activity kita pakai camel case. Jadi huruf besarnya, huruf pertama itu huruf besar. Kita pakai default aja main activity. Kalau kalian mau bikin nama activity lain bisa. Ini camel case ya. Kemudian untuk si layout itu nggak boleh ada huruf besar. Dia hanya menerima huruf kecil dan underscore. Dan angka. Angka itu nggak boleh di depan. Misalnya angka 9 dia nggak mau. Angka 1 nggak mau. Sampai angka 9 tuh nggak mau. Nah, kalau misalkan activity main 9, dia mau ya. Ini nggak harus sama dengan atas ya, misalnya ini 9. Nah, ini 9-nya kita delete. Ini bisa. Tapi secara umumnya antara activity dengan layout itu suka sama. Cuma dia dibalik. Ini bukan keharusan ya, tapi common-nya seperti itu. Jadi dia main activity, di sini activity main. Oke, setelah kita selesai, kita pilih finish. Maka kita sudah punya si main activity. Ya. Oke. Nah, di sini dia akan tercreate activity dengan onCreate. Protected void. Void-nya ada onCreate. Ya. Jadi pertama kali dibukakan seperti ini. Nah, kemudian ini saya buka si manifest. Nah, manifest ini istilahnya adalah dia ikonnya mau pakai mana, labelnya apa, ya. Ini dia pakai ditaruh di dalam string. Add string, stringnya di sini nih. Ini string name, app name, hello world. Ini stylenya pakai app themes. Nah, kemudian ini tadi harusnya kita buka dulu sebelum kita bikin aplikasi baru. Nah, tadinya ini nggak ada ya. Ketika kita membuat activity, maka ini akan tercreate nih. Activity. Kalau misalkan yang ini tidak tercreate, kita bikin manual. Kita tambahkan di sini. Tinggal gini aja. Activity, masih panggil aja activity-nya apa. Tapi karena udah ada, kita nggak perlu. Kemudian yang tadi kita checklist launcher, ini yang disebut launcher itu ini. Ini yang akan menjadi bahwa, oh ini aplikasi ini yang akan di running pertama kali. Kalau nanti kita ada banyak activity. Oke. Kemudian di sini ada jendela baru ya. Ini ada activity main. Ini activity main. Dia defaultnya akan pakai constraint layout. Ini defaultnya. Ya, ini default tampilannya seperti ini. Dia constraint layout. Constraint layout itu rada
dia rada ribetnya itu nanti drag dropnya itu. Oke. Nah, kita akan rubah tampilannya. Di sini sebelah jendela kanan ini adalah view dari si layoutnya ya. Tampilan kita di layoutnya ini. Ini kan masih kosong nih. Masih kosong. Oke. Kita akan cari coba. Di sini kita bisa memilih beberapa code ya. Kalau code ini yang tampil adalah ini saja. Kalau split ini kotak ini. Kalau desain yang tampil ini hanya tampilan saja. Nah, kalau kita view desain, di sini adalah palette ya. Palette itu berisi tentang komponen-komponen atau view yang bisa kita masukkan. Nah, ini misalkan kita drag aja. Ya, dia ada. Nah, kita kalau mau gedein, nah, dia berisi text view. Ini rata kanan, rata kiri. Cuma kalau pakai si constraint ini, kadang kita ribet gitu kan. Oke. Kita rubah dulu ke yang ya. Ini yang defaultnya adalah seperti ini. Nah, di linear itu kita butuh namanya dulu yang simple ya. Saya split. Ini seperti ini. Kita pakai linear layout. Jadi layout itu ada banyak. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kita pakai yang linear layout dulu. Nah, ini ada teksnya, text view-nya kita mau seperti apa. Nah, kalau kita mau rubah pakai drag and drop, ini seperti ini. Tapi kalau pakai linear layout, percuma, kita nggak bisa drag and drop. Nggak bisa ini mau ditaruh di mana. Karena linear layout otomatis dia akan berada di pojok kanan atas. Nah, ini kita delete. Kalau yang cara yang paling simpel kita pakai desain, kita drag and drop. Tapi kalau dengan drag and drop, kita kurang bisa membuat desain sesuai yang kita mau. Nah, kalau saya biasanya karena terbiasa dengan code, saya via code. Nah, kemudian saya split untuk melihat tampilannya jadi seperti apa. Misalkan di sini kita chargernya. Ini kita bisa tambahkan. Jadi di layout itu ada namanya text view. Kita akan tambahkan text view. Dia ada namanya wrap content. Wrap content itu sesuai dengan besar kecilnya teks. Kita tambahkan teks. Teks. Kita kasih aja misalkan. Wah. Sini. Ke bawah segini. Ya. Nah, dia ada dua nih. Horizontal itu ke kanan. Nah, biar dia ke bawah kita ganti vertikal. Nah, teksnya akan di bawah. Kita coba running ya. Ini aplikasi Hello World pertama kita. Nah, di sini saya sudah punya virtual nih. Kalau belum punya, kalian open AVD Manager aja.
Ini create virtual device. Create virtual device. Kalian rubah mau pakai yang mana. Next dan seterusnya. Oke, saya pakai yang Nexus ini. Yang Nexus 5X26 API 22. Ini saya pakai ini. Saya tinggal running aja. Ini dia Hello World Nexus. Saya running. Dia starting AVD. Oke. Ini lagi loading ya. Nah, dia belum selesai prosesnya. Ini dia tampil. Nah, tampilannya seperti ini. Hello World, text view, sama text 2. Nah, kita akan coba bikin tampilan untuk input nama misalkan ya. Nama, terus kelas. Kita akan bikin. Untuk bikin itu kita harus ubah. Lewatnya kita rubah untuk biar dia bisa nginput kebutuhan kita. Nah, kita akan desain. Nah, di text view itu, ini kalau ketika ada yang di blok kayak gini, artinya itu kurang bagus. Tidak disarankan untuk nulis langsung. Kenapa tidak disarankan? Karena nanti ketika kita mau merubah, kita ribet. Nah, ketika kita merubah, kita ribet, maka kita rubah di sini, pakai di string sini. String yang tadi kita bikin. Kita bikin nama. Ini kita bikin string, misalkan kelas. Ini name-nya apa, ini value-nya. Ini search. Kita masuk ke si activity lagi. Nah, kita tinggal ganti pakai add string. Nama. Ya. Di sini ganti pakai string kelas. Kita udah punya 2 text view. Kemudian di bawahnya kita tambah edit text. Kita pakai with-nya match parent, hack-nya wrap content. Udah punya, yang ini juga kita bikin nih. With-nya itu pakai match parent. Nah, arti dari match parent itu apa? Match parent itu kita rata terhadap kotaknya ini. Jadi kanannya ini sebesar layarnya ini kita ambil semua. Itu kalau match parent. Ya. Nah, kalau wrap content itu sebesar tulisan dia. Nah, contohnya yang ini saya ganti wrap content. Nah, maka namanya akan selebar teks yang dia pakai ya kan. Kalau match parent kita habiskan. Nah, kita ganti juga yang di sini match parent. Udah punya edit text. Nah, terus kelas kita juga kita pakai
edit text. Kita ganti match parent. Ini wrap content. Kita bisa model gini atau model yang atas, ini nggak masalah. Oke, nah, jadi kita udah punya dua text view dan 2 edit text. Nah, kita akan coba bikin ini inputan. Nah, terus nanti di bawah hasilnya adalah hasilnya di bawah. Kita tambah. Di sini kita tambah button. Kita kasih buttonnya wrap content aja. Kita kasih wrap content. Kita kasih teks. Bikin heading. Ini kalau merah kayak gini artinya nggak ada. Kalau misalkan tadi kan kita masuk ke string sini capek nih. Nah, kita tulis aja seperti ini. Tinggal create value. Value-nya apa? Kita oke. Nah, dia langsung jadi proses. Dan kalau mau kita taruh di tengah ya berarti ada namanya layout graffiti, dia akan ditaruh di center. Dan kita di bawahnya kita tambah text view. Silakan yang sambil nulis ya. Nah, kita udah punya di bawahnya, misalkan kita kasih dulu nih teksnya. Teks. Asik. Oh, ini width-nya ya. Nah, text view, kode ke bawah. Oke, ini contohnya. Kalau misalnya kamu mau center ya kayak tadi. Kita center. Kita udah punya inputan nama, inputan kelas, proses sama hasil. Nah, kemudian untuk edit text ini karena dia itu XML, dia kan nggak bisa dibaca masih Android langsung. Maka sebenarnya si Android itu membuat juga model yang sama di Java, tapi dia menggunakan mapping. Nah, kita akan menambahkan agar kita tidak salah milih, maka setiap yang mau kita ambil fungsinya, kita tambahkan ID. Ini plus add ID, ini kasih nama. Yang ini kenapa dikasih enggak? Kita nggak perlu, karena kita tidak akan melakukan perubahan data terhadap si text view ini. Yang akan kita lakukan kan, edit text mau kita ambil namanya nih. Ini text view, karena nggak butuh, kita biarkan saja. Nah, yang di bawah, edit text kita kasih nama, ID juga, plus add ID, kita kasih nama kelas. Nah,
Oke. Kita udah punya nama dan kelas. Kemudian button juga kita perlu kasih ID. Oke, kita kasih ID proses. Oke, jadi kita punya button sama ID text. Nah, hasilnya mau taruh mana? Karena hasilnya mau taruh di sini, kita kasih nama nih. ID hasil. Nah, untuk pembuatan ID ini tergantung kita ya. Kalau saya biasanya bikin mencerminkan dari apa yang kita buat. Karena ini kan mau buat nama ya kasih nama ID text nama. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Mau minta waktu buat nulis atau langsung? Langsung aja Pak dulu Pak. Nah, setelah kita selesai dengan si XML ini, nah, kita anggap ini udah tampilannya udah cakep lah ya. Ini udah cakep nih, nama, kelas, proses, dan teman-temannya. Nah, hasilnya biasanya kita kosongin. Teksnya kita nggak ada sebenarnya. Kita kosongin. Atau teks kosong itu artinya kita delete aja udah nggak masalah. Kemudian setelah kita punya layout, kita akan mapping di sini. Nah, kalau proses semuanya dilakukan di dalam onCreate, kita akan mappingnya di dalam onCreate. Tapi kalau misalkan ada fungsi lain, ya kita taruh di luar. Tapi masih di dalam kelas main activity. Nah, kita mapping sesuai dengan yang ada di sini. Kan yang kita butuhkan edit text. Nah, kita kasih di sini edit text. Edit text. Ini kita ambil ya. Misalkan tadi edit text nama, kita pakai koma kelas. Titik 2. Nah, ini edit text ini dia otomatis ke impor ya. Kalau saya tadi ngambil pakai si shortcut yang dikasih dengan text view, enggak. Nah, ini saya kasih nama text view hasil ya tadi. Nah, ini text view dia ada warna merah. Nah, kita tinggal klik aja ya. Kita tekan Alt Enter untuk impor. Atau mau nulis manual juga bisa. Jadi di program Java atau program OOP itu apa yang kita butuhkan akan diimpor di atas. Di sini kita akan impor nih sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak semua dipakai. Nah, kita harus impor di atas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tadi ada satu lagi button proses. Ini adalah edit text punyanya si Java, text view punyanya Java, button punyanya Java. Nah, kemudian di onCreate ini kita harus mapping antara edit text punya Java dengan edit text si punya XML. Maka kita akan mapping menggunakan oke, kita akan mapping. Cara mappingnya adalah kita nama sama dengan kita menggunakan in view by ID. Kita r.id.nama. Dia menggunakan r.id.nama. R itu res, kemudian ID-nya, resource ID, nama. Dari mana? Nah, ini diambil dari sini. Karena content view-nya kita ambil content view si activity main.
Nah, makanya nanti begitu ketemu ID-nya, pasti ID yang ada di dalam sini. Meskipun nanti ada banyak layout. Layout ada banyak, tapi yang akan diambil meskipun namanya nanti sama, kita akan mengambil layout yang di activity main. Oke, kemudian si kelas. Di kelas kita sama dengan pin view. Jadi kita cari view-nya by ID. .id.class. Kemudian kita hasil sama dengan pin view .id.hasil. Kalau pakai versi yang sebelumnya, itu kadang misalnya kalian menemukan code di internet. Di internet ada seperti ini. Ini ada namanya hasilnya itu adalah text view. Nih. Itu artinya sama. Kalau versi di Gradle yang sebelumnya, yang di versi sebelumnya, misalnya kalian menemukan code yang seperti ini adalah di casting ya. Jadi setiap ID si hasil ini, pin view ID hasil, dia akan di casting, di convert ke dalam text view. Nah, ini karena versinya udah versi yang terbaru, kita udah tidak membutuhkan casting lagi. Tapi kalau kalian menemukan yang ada seperti ini nggak masalah. Kemudian yang belum adalah proses. Proses ya. Nah, kita sudah punya untuk si nama, kelas, hasil, dan proses. Sekarang kita coba running lagi. Tampilannya akan seperti apa? Ini tampilannya udah seperti yang kita butuhkan. Nama misalkan Ipan. Di kelasnya. Ini kita udah punya. Nah, ketika kita proses, ini masih hasilnya belum berjalan. Karena memang kita harus mindahin prosesnya. Kita proses, ini proses nggak mau. Nah, kita akan membuat untuk biar dia bisa proses. Oke. Untuk menjalankan proses, kita tinggal melakukan proses. Jadi si button ini kita buat actionnya. Kita menggunakan set on click. Ini kan udah ada nih. Set on click. Nah, kita tulis new. Nah, langsung ada pilihannya, kita klik aja. View on click listener. Jadi kita menggunakan si action untuk si proses. Ketika ada diklik, dia akan menjalankan. Nah, di sini kita melakukan mapping. Hasilnya, hasil. Nah, kalau di Android itu, untuk menampilkan teks, kita menggunakan set. Hasil dot set text.
set text-nya dari mana? Nah, kita bikin dulu nih. Misalkan si string sama dengan sama dot get edit. Ini string kelasnya sama dengan kelas dot get text. Bisa seperti ini. Pakai editable atau get text. Nah, kemudian kita pakai string. Ya. Namanya ini kita string hasilnya. Perlu diingat bahwa si Java ini dia kalau mau ngeset teks itu harus string ya. Kadang misalkan ada kalian langsung ambil dari sini, ini kita nggak taruh di string, kalian langsung masukkan ini ke dalam sini. Langsung hasil set text, nama get editable text gitu. Nah, kalau dia sifatnya itu double, itu suka error, atau integer suka error. Nanti akan NPE, null pointer exception. Nah, biar nggak error, kita convert dulu ke stringnya. Nih. Di Java untuk gabungin pakai plus ya. Akan coba. Kita running ulang. Oke. Proses. Nah, ini akan tampil hasilnya seperti ini. Jepang Sason. Nah, jadi kalau ini SI TI kita proses. Ini hasilnya seperti ini. Karena kita tidak menggunakan spasi, ya dia langsung seperti ini. Nah, simpelnya seperti itu. Kita bikin si Pak, ya. kalau hasil kelasnya mau dibawanya gimana? Hasil kelasnya di bawahnya. Iya, di bawah nama misalnya jadi. Kita ada beberapa cara. Misalkan mau hasilnya di bawahnya ya. Yang pertama kita bisa bikin teks lagi di bawahnya kan ya. Atau kalau mau tetap hanya ada di satu. Nah, kita coba seperti ini. Ini plus. Pakai backslash n. Oh ya. Jadi kita menggunakan manipulasi string ya. Kalau kita mau pindah baris, ya berarti pakai new line. New line itu pakai seperti ini, backslash n. Kalau tab, backslash t. Ini untuk code-code yang umum digunakan. Jadi biasanya kadang, oh saya mau tab biar sesuai dengan
tempatnya pakai T. Kalau mau saya mau pindah baris ya pakai N. Kalau kalian maunya di bawah tapi masih dalam satu view kan ya. Tapi kalau mau beda view ya berarti kalian bikin dua. Bikin dua untuk si hasilnya. Hasil satu kita taruh di hasil satu, misal nama kita kasih di hasil satu, kemudian si kelas kita di hasil dua. Nah, itu seperti itu. Ini kalian bisa lakukan untuk umumnya untuk inputan atau di sini. Nah, misalkan kita hasilnya kita rubah lagi nih. Oke. Nah, misalkan nama kita ambil juga ya. Namanya itu hasilnya bukan cuma jadi dari si kita mau masukkan juga si ininya teks ini. Nah, kita berarti kita masukkan. Kalau mau diambil namanya ini ya. Tapi kalau enggak ya kita langsung aja di sini misalkan pakai ini. Pak, screen-nya nggak ada, Pak. Sorry. Oh, saya salah share. Nah, namanya nama ya. Kemudian di sini kelas D2. Kita bisa juga ngambil dari si ininya. Ambil text view dari si dia kan. Tapi kita ID-nya ditambahkan. Kalau enggak cuma hanya mau nama ya kayak gini aja. Jadi hasilnya nanti namanya siapa, kelasnya apa. Yang common yang sering akan kita lakukan adalah seperti itu. Kita akan menggunakan si button, ini button. Kemudian kita akan bermain dengan si edit table dan kita akan ngambil dari entah itu dari edit table atau dari text view. Ya. Jadi kalau mau ngambil kita pakai get. Kita ngambil data, kita pakai namanya get. Kalau ngeset kita pakai set. Ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ini kan nama dan kelas ya. Kita rubah dari si activity ini bukan nama sama kelas, tapi misalkan kita rubah jadi kita misalkan jadiin kalkulator. Nilai 1. Saya langsung aja ya. Nilai 1. Kemudian ini di sini nilai 2. Nah, saya nggak perlu ganti namanya ya. Ini nilai 1 dan nilai 2. Nah, ini hasilnya kita ganti bahwa hasilnya itu dengan saya ini, karena kan ini perkalian. Nah, kita hasilnya integer. Kita harus buka dulu. Sama. Oke, berarti ini adalah N1, N2 sama hasil. Di bawahnya N1 sama dengan integer namanya dan
N2 tampilan integer dot baru kita hasil sama dengan N1 di misalnya kita penambahan ya, tambah N2. Ini kalau kita mau coba menggunakan aritmatik, kita coba hasilnya seperti ini. Harusnya error nih. Harusnya error. Ini. Oke. Kita kasih 2 ditambah 3. Saya proses. Ini ada error. Ya. Kenapa error? Seperti yang saya tadi bilang bahwa si aplikasi ini, si Java itu kalau mau tampilan itu semua dianggap view itu string ya. Jadi kita nggak bisa. Kita kasih lihat. Kita lihat log chat. Nah ini. Di log chat. Jadi kalau kita waktu debug atau waktu kita ngerunning, semua akan terlihat di log chat. Nah, kita pilih emulatornya, kita pilih aplikasinya, kemudian kita pilih kita mau apa nampilin apa. Nah, error. Nah, di sini ada infonya errornya apa tadi. Oh, dia udah ke close nih tadi. Udah kelamaan jadi udah. Oke, saya ulangin lagi silakan. Nah, ini kalian lihat log chatnya ya. Nah, ini tampilan error. Ini saya ketika kita running, dia ada infonya. Hello world Android. Hello world runtime fatal exception. Proses ini PID sekian. Dia ada infonya. Kontennya apa? String resource. Ini get text, kemudian on click. Dia ngasih tahu di mana errornya. Nah, kadang di error ini dia tidak memberikan info jelas. Dia cuma ngasih errornya di line set text. Jadi nggak semua informasi di log chat itu jelas detail. Tapi kita akan tahu, oh ini apa ya? Waktu set text. Nih dia infonya di sini. Masalahnya kenapa? Nah, kita udah tahu, oh dia hasilnya integer. Nah, kalau kita mau biar nggak error, kita tinggal misalnya tambahin gini aja. Ini nanti nggak error. Atau kita dia integer, ya kita langsung convert string dot value of. Saya running ulang. Oke, misalnya 2 tambah 4, harusnya 6 ya. Jadi ketika dia udah kita convert to string, hasilnya tidak akan error. Itu beberapa hal yang akan kita lakukan. Nah, misalkan ini 2,3. Nah, proses. Dia ada error. Number format exception. Karena, ini saya kasih lihat. Dia ada error. Input string 2.3.
ini number format exception ini ada error. Karena kan kita mau nyoba ngerubah si double ke string. Nah, itu kita harus bisa menentukan mau seperti apa. Nah, misalkan kita langsung batasi. Nah, ini misalnya saya belum mau rubah lagi nih. Saya kasih lihat lagi. Open again. Misalnya kasih 5, 5 sama AB. Saya proses. Ini ada error. Kenapa error? Karena AS itu kan string. String itu nggak boleh di convert ke si double atau integer. Nah, itu kita nggak bisa. Ya. Itu kita harus memang jeli membuat si tampilan itu. Si pemilihan ini. Kalau mau kita bisa pakai try and catch. Jadi kalau misalkan dia salah input, nah dia nggak bisa. Oke. Ya, jadi simple kita membuat seperti ini. Bisa coba pakai kita bisa kita kasih nama. Juga bisa batasi untuk input type-nya. Kita coba running. Nah, ini nggak mau dia di sini karena dia sorry. Text view. Tadi saya salah. Saya di sini. Ini harusnya ditaruh yang di sini. Dia di text, bukan di text view. Kita running lagi. Oke. Misalkan kita pilih, dia hanya ada inputan angka saja. Ya, karena kita udah batasi. Nah, sedangkan yang bawah belum. Nah, kita bisa pakai input type. Kalau ini udah dia hanya bisa milih ini. Maupun misalnya saya ketik keyboard, dia nggak akan bisa. Ini adalah pembatasan. Oke, untuk materi yang pertama, untuk Hello World, itu seperti itu, simple. Kalian bisa dipraktekkan. Silakan jika ada yang mau bertanya.